Present. Hari ini kita lagi ada di SD kita Tiara Aksara yang berlokasi di Jalan Haji Aning, Canggiang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Hari ini kita akan meliput kegiatan PMR yang ada di SD kita Tiara Aksara dalam program Explore PMR. Kegiatan Explore PMR itu adalah kegiatan liputan dari Humas PMB Kota Tangerang ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Tangerang, khususnya sekolah-sekolah yang punya Expo PMR di Kota Tangerang. Jadi ketika kita datang, kita tuh disambut baik banget sama pembinanya, semua usaha ada. Kita diajak buat keliling sedikit ke sekolah, ke area sekolahnya gitu. Ketika mulai, fasilitatornya tuh datang. Fasil yang ada di sana itu namanya Kak Dinda. Nah, ketika Kak Dinda datang, Kak Dinda tuh masuk ke kelas 3 terlebih dahulu. Gitu, dia menjelaskan tentang materi sejarah Kepalangmerahan. Kayak contohnya jadi Dunar. Ternyata mereka sebelum dapat materi itu ada beberapa materi yang sudah didapatkan. Kayak contohnya kayak materi lambang, kayak sanitasi kesehatan, 7 prinsip dasar, sama tribakti. Oke, aku mau kenalan, boleh nggak? Boleh. Oke, halo teman-teman. Teman-teman, kenalin, nama aku Novita. Aku dari Humas PMI Kota Tangerang. Kalian belajar apa aja di PMR? Kesehatan. Terus mengenal nama lambang. Terus sejarah. Tadi Kak Dinda ngasih tahu apa tuh? Tentang apa? Tentang palang merah. Coba aku mau tanya. Siapa Bapak Palang Merah Sedunia? Aku punya pertanyaan. Dengerin ya. Tapi teman-teman harus ngegambar. Nanti yang bisa ngangkat tangan paling pertama dia boleh jawab pertanyaannya. Siapa yang bisa gambar palang merah dan bulan sabit merah? Tahu? Coba gambar palang merah dan bulat sabit merah seperti apa? Kalau palang merah? Oke, teman-teman, bener gak jawabannya? Bener, dikasih nilai berapa? 100. Ini buat kamu. Bisa tepuk tangan dong buat Sabrina. Tapi aku punya jargon. Boleh minta tolong nggak? Kalau aku bilang eksplorasi kemanusiaan, teman-teman bilang aksi bersama PMR. Eksplorasi kemanusiaan. Aksi bersama teman-teman, makasih banget buat waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di markas PMI Kota Tangerang. Sampai jumpa kali ya, kelas selanjutnya itu tuh ada di kelas 4, 5, dan 6. Di sana mereka tuh belajar tentang materi pertolongan pertama, khususnya materi pembalutan saat itu. Mereka belajar tentang gimana sih cara ngebalut luka dan perdarahan. Aku tuh nanya, apa sih fungsi pembalutan? Dan mereka jawab kalau fungsi pembalutan adalah untuk menghentikan perdarahan. Mereka bisa jawab seperti itu. Mencegah pendarahan. Coba ulang, kenapa? Untuk mencegah pendarahan. Untuk mencegah pendarahan. Benar gak? Betul gak? Betul. Namanya siapa? Daryl. Namanya Daryl. Kasih tepuk tangan dong. Yang mereka ngejawab dengan benar, akhirnya aku kasih hadiah untuk mereka gitu. Oh, Red Crescent. Nah, sekarang aku lagi sama pembina PMR. Boleh diperkenalkan Ibu, nama Ibu siapa? Nah, nama saya Siti Saada. Sudah jadi pembina PMR sejak tahun berapa, Bu? Sejak tahun 2021. 2021, lumayan lama, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Oke, aku mau nanya sebentar nih, Bu. Terkait dengan PMR-nya. Seperti itu. Aku mau tanya yang pertama, kenapa ekstrakurikuler PMR dipilih untuk para siswa nih, Bu? Karena anak-anak lebih condongnya kegiatannya condong ke dokcil. Jadi anak-anak itu lebih suka langsung praktek, langsung mengaplikasikan gitu. Jadi kebetulan juga anak-anak ada yang cita-citanya jadi dokter itu. Jadi ngebalut, nanti nolongin teman seperti itu. Berarti banyak banget siswa-siswi yang mereka tuh pada akhirnya ikut PMR karena mereka mau belajar tentang pembalutan segala macam ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, terus aku mau tanya juga, sebenarnya apa aja sih keterampilan yang dan nilai-nilai yang ditanamkan di PMR ini, Bu? Selain mereka bisa membalut, mereka dilibatkan ketika upacara bendera. Ketika upacara bendera, mereka berjaga di belakang,
untuk melihat temannya yang sedang sakit dan lain sebagainya, ataupun ketika kegiatan gosok gigi, PHBS, dan juga menolong teman dalam hal apapun, terutama dalam hal kebaikan seperti itu. Apa harapannya Ibu dengan adanya PMR di sekolah ini, Bu? Harapan saya anak-anak tercipta pada dirinya anak-anak yaitu jiwa saling menolong, saling membantu kepada teman yang mengalami kesusahan, dan solidaritas dan setia kawan. Oke, terima kasih Ibu. Halo Red Present. Sekarang aku lagi sama Ketua PMR SDIT Tiara Aksara nih. Namanya siapa? Kamu? Fransa Sadiata Budi. Namanya Fransa. Kansa, kamu di PMR udah berapa lama jadi Ketua PMR? Dari 2023. Dari 2023? Iya. Kenapa Kansa mau jadi Ketua PMR? Kayaknya seru gitu. Kayaknya seru. Terus setelah Kansa jadi Ketua PMR, Kansa ngerasa kayak gimana? Harus lebih banyak tanggung jawab sih Kak. Lebih banyak tanggung jawab ya? Contoh tanggung jawabnya apa coba? Misalnya kalau mau praktek suruh ambil ke UKS. Terus kalau yang jaga hari Senin? Kalau hari Senin udah setiap hari gitu di belakang. Kalau misalnya kayak ada yang pusing atau nggak belum makan, disuruh ke belakang, mereka ke belakang sendiri. Nanti ditanyain pusing atau apa gitu. Kalau di PMR nih, Kansa udah belajar apa aja? Pembalutan, pendarahan, biasanya nanganin kalau kayak gitu, ngebersihin darah, luka. Terus dari materi-materi yang udah Kansa pelajarin, ada nggak yang bener-bener Kansa udah lakuin di kehidupan nyata? Ada sih. Apa tuh? Kayak misalnya ada luka-luka kecil, obatin gitu. Gimana? Atau kan biasanya ayah aku kan sering luka-luka gitu, Ya, dibantu diituin, diapain ya? banin atau nggak dikasih Hansaplast, misalnya dikasih betadine gitu. Hebat banget Kansa. Pertanyaan terakhir Kansa. Kalau misalnya Kansa ketemu sama temen, gimana cara Kansa narik mereka buat ke PMR? Ayo ikut PMR-nya seru tahu. Coba kasih tau di kamera coba. Ayo ikut PMR yuk, seru tahu. Oke, makasih ya Kansa. Halo Red Present. Tadi kita udah kenalan sama ketua PMR-nya Kansa. Terus sekarang kita bakal kenalan sama fasilitator PMR. Namanya siapa Kak? Dinda. Namanya Kak Dinda. Kak Dinda, udah dari kapan Kak jadi fasil di sini? Udah dari 2020. Kenapa Kakak mau jadi fasilitator di SDIT Tiara Aksara? Karena menantang sih. Nantang. Ya, salah satunya itu challenge untuk diri sendiri. Dengan materi yang dari PMR ini dari pusat, apakah bisa diaplikasikan ke benar-benar ke SD? Kayak menantang diri sendiri aja. Udah merasa tertantang nih. Iya, udah. Oke, aku mau nanya beberapa pertanyaan nih Kak. Menurut Kakak, apa peran PMR di sekolah? Peran PMR sih cukup banyak sih. Salah satunya di kebersihan, di kesehatan. Kayak Menurut Kakak, sebenarnya PMR itu bertujuan untuk apa sih Kak di sekolah? sebenarnya kalau untuk tingkat mulai ini lebih ke untuk role model. Dia mencontohkan ke teman-temannya yang minimal di kelasnya masing-masing gitu sebagai role model. Kayak misalnya menjaga kebersihan, kayak buang sampah di tempatnya, kayak gitu. Atau anak-anak PMR ini tuh bisa negur temennya yang kayak buang sampah sembarangan, kayak buang sampah di tempatnya gitu, sebagai role model. Oke, berarti anak PMR ini dia tujuannya untuk jadi role model ya? Iya. Kansa udah jadi role model Dan belum. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah ketika ada PMR nih Kak, responnya siswa di sini tuh kayak gimana sih Kak? Responnya sih cukup baik. Makanya sekarang ini harusnya kan kita dari kelas 4, 5, 6 ya. Tapi dengan antusias di sini jadi kelas 3-nya pun ingin berperan gitu. Jadi dari kelas 3 sampai kelas 6. Ada berapa banyak tuh Kak anggotanya? Untuk anggota sekarang ada 40-an. Wih, kayak satu kelas penuh gitu. Iya, penuh banget. Oke, pertanyaan terakhir. Gimana cara Kakak memotivasi siswa untuk terlibat lebih aktif di dalam kegiatan PMR?
untuk terlibat lebih aktif. Sebenarnya sih tanpa peran saya pun mereka tuh udah cukup aktif ya, udah cukup kayak semangat, antusiasnya udah cukup tinggi banget. Jadi saya hanya membantu kayak ada part-part yang mereka kesusahan gitu, nanti saya bantu gitu, atau saya kasih tahu bagian ini, bagian itu. Tuh kayak kemarin sekolah sehat latihan lagi lebih sering, terus gimana nanti teknisnya untuk si PMR-nya tuh diapain, kita nunjukin apa pas sekolah sehat kayak gitu. Oh, seperti itu. Tuh kayak gitu tuh guys, perannya PMR di sekolah. Makasih banget nih buat Kak Dinda. Iya. Makasih banget buat Kansa karena udah mau diajak wawancara nih sama Petgar Tangerang. Kita kasih sapa dulu karena Oh iya, tunggu dulu. PMR Mula ini satu-satunya yang di kota Tangerang gitu. Jadi untuk SD-SD yang lain kalau mau ada PMR-nya di kota Tangerang, boleh langsung ke markas PMI. Oke, langsung ke markas ya guys, langsung ke markas. Oke, makasih. Iya, terima kasih. Kasih sapa dulu karena Bye-bye. Makasih banget nih buat Red Frozen yang udah ngikutin kegiatan seru kita hari ini. Dan jangan lupa ditunggu untuk kegiatan 10 PMR selanjutnya.